Gereja Katolik. Apakah masih ada ritus pendamaian di dalam perjanjian baru? Ada. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 2 Korintus 18. 5 21. Dan 2 Korintus. semuanya ini dari Allah yang dengan Tahan dulu Sofi. Jako Doli. Kenapa balik ke perjanjian lama, Romo? Ini penting sekali supaya kita tahu bahwa pengakuan dosa itu sangat lumrah bagi orang Israel. Dan sekarang kita mau sebagai perjanjian baru adalah kegenapan dari perjanjian lama, maka tugas imam itu dari ritus Harun yang mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa, sekarang apa yang ditugaskan Yesus kepada para rasul? Ini penting sekali, oke? 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Kami itu siapa ya, Romo? Imamnya. Para rasul, oke. Nanti kita lihat kapan engkau baca saja, engkau jangan tanya. Ini jadi persoalan kalau kau tanya dan sambil baca. Oke, Romo. Sampai ayat berapa, Romo? 18 sampai 21. Oh ya, lanjut 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kalau begitu, yang barusan engkau baca, siapa yang harus melakukan ritus pendamaian yang barusan engkau baca? Juga Imam. Ibrani 5 ayat 1 sampai 4. Tugas imam. Ibrani. Untuk apa? Dosa siapa? Ibrani 5 ayat 1 sampai 4. Teman-teman yang dengar nih. Yesus sebagai imam besar. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. 2. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Seperti yang telah dipanggil oleh Allah, dipanggil dan ditentukan oleh siapa, Sofi? Pendamaian. Dosa umat, tetapi untuk dosanya sendiri. Sekarang kita cari diri sendiri, imam Tuhan, sendiri. Sekarang kita harus cari di mana Tuhan memberikan otoritas pemilihan untuk penghapusan dosa. Yohanes 20 ayat 21 sampai dengan 23. Semuanya dari Allah. Seperti Bapa mengutus saya, demikian pun saya mengutus kalian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kami adalah utusan-utusan pendamaian.
berdamailah. Semuanya dari Allah yang melalui Yesus Kristus mendamaikan dunia dengan Allah. Ayat 21 tadi yang dari Yohanes 20, seperti Bapa mengutus aku mengutus kalian, terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Dan karena itu praktik pengakuan dosa di dalam perjanjian baru selalu ada karena penggenapan dari perjanjian lama, dan lebih dari itu adalah otoritas yang diberikan Yesus sendiri kepada para rasul. Kita kembali lagi kepada pengampunan dosa. Sudah sangat jelas dari pengampunan dosa, Yesus memberikan kuasa pengampunan dosa. Lebih jelas lagi kalau kita buka Matius 9 ayat 1 sampai 8, Marcel atau Sophie. 9 ayat 1 sampai 8. Kuasa pengampunan dosa. Oh ya, lanjut. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Memuliakan Allah karena memberikan kuasa apa tadi? Ayat di atas. Kuasa apa? Pengampunan dosa. Kepada siapa? Manusia. Tidak. Anak tidak ada. Engkau baca kembali ayat itu. Ayat 8 konsentrasi. Tidak ada anak manusia di sana. Kepada Kuasa manusia. itu diberikan kepada manusia, bukan anak manusia. Termana ya, Sophia? Artinya, kuasa pengampunan dosa yang sedemikian megah agung itu Yesus berikan kepada siapa? Manusia. Ya, Di manakah dia memberikan kuasa itu? Yohanes 20, 21, 23. 22, 23 katakan, "Terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Dan barang siapa yang kamu tidak ampuni dosanya, dosanya tidak diampuni." Karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, dua hal penting sekali. Kalau penting sekali kita analisa tadi pemberian kuasa kepada para imam untuk pengampunan dosa. Sekarang disetarakan dengan Yesus. Yesus mengampuni dosa, tetapi saudara-saudaranya juga mengampuni dosa. Ini penting sekali, saudara dan saudariku yang terkasih, disimpulkan di dalam Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Apa tugas dari imam di dalam perjanjian baru? Lama?
di dalam imamat 5 tadi, Sofi? Lumayan. Apa tugas imam dalam perjanjian baru? Sama atau tidak? Pater. Karena itu ada dua hal. Seorang ibu pernah mengatakan kepada kami, hanya dua hal. Ada dua hal yang di bumi ini orang tidak bisa buat. Hanya imam yang bisa buat. Mengubah roti jadi tubuh, mengubah anggur jadi darah, dan yang mengampuni dosa orang. Bilang mengaku langsung kepada Tuhan, tidak ada dalam ayat kitab suci bahwa suruh kita mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Dan gereja perdana, kalau kita membandingkan surat Yakobus sebagai uskup, dia bilang mengakulah dosa satu sama lain, dan juga kita analisa di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 18 bagaimana gereja mereka, jemaat, umat pergi mengaku dosa kepada para rasul. Kisah 19 ayat 18. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Oke. Jadi kalau seandainya bilang tidak mengaku dosa, kalian menjalankan imanmu, dan jangan bilang bahwa itu kan manusia. Ke Yohanes Pembaptis saja mereka mengaku dosa kok. Karena bagi orang Israel mengaku dosa kepada nabi dalam pengertian Yohanes, mengaku dosa kepada imam itu yang disuruh Tuhan. Dan Yesus menyuruh para rasul untuk itu. Contoh kecil ya saudara dan saudariku. Markus 1 ayat 4 selanjutnya. Bagaimana orang pergi mengaku dosa kepada Yohanes Pembaptis? Kalau mereka bilang tidak ada dalam kitab suci bahwa tidak mengaku dosa kepada manusia, itu kan tipu semua yang pendeta-pendeta seperti ini. Markus 4 ayat 1 ayat 4 selanjutnya. Apakah orang pergi mengaku dosa atau tidak? Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Oke, artinya dari Yohanes ini kita mulai bahwa tidak lagi mempersamakan korban bakaran, ya kan? Kalau kita mau analisa, mereka datang mengaku dosa kepada Yohanes Pembaptis dan mereka Gereja Katolik. Selamat